Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang auditory keseimbangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alewindi Putri. Saya Aulia Rizky Indah. Saya Deviana Putri. Saya Mayadika Sukmanirmala. Saya Ilham Hidayatullah. Materi yang akan kita bahas di auditory keseimbangan ada 9 pokok pembahasan. Yang pertama ada stimulus pendengaran, yang kedua ada anatomi telinga, yang ketiga ada fisiologi pendengaran, yang keempat ada mekanisme proses pendengaran, yang kelima ada proses penjalaran bunyi, yang keenam ada hubungan fisiologis pendengaran dan aspek psikologisnya, yang ketujuh ada fungsi keseimbangan dari organon auditori, yang kedelapan ada efek-efek kerusakan pada sistem pendengaran, dan yang terakhir ada fenomena pada sistem pendengaran. Yang pertama, stimulus pendengaran. Manusia bisa mendengar karena adanya suara atau bunyi yang diterima oleh indera auditori, yaitu telinga. Suara sebagai stimulus berasal dari benda-benda yang bergetar, baik dalam zat padat, cair, ataupun gas. Getaran benda akan menggetarkan partikel-partikel di udara sekitarnya. Lalu, getaran yang terus-menerus akan menimbulkan gelombang suara yang akhirnya akan sampai di telinga. Suara atau bunyi adalah molekul-molekul udara yang menstimulasi sistem auditori. Fungsi dari sistem auditori adalah untuk mempersepsi bunyi. Manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan vibrasi molekular antara 20 sampai 20 ribu Hz atau putaran per detik. Gelombang suara yang kompleks dapat diperinci secara sistematis menjadi serangkaian gelombang murni dengan berbagai frekuensi dan amplitudo. Komponen-komponen gelombang murni tersebut akan menghasilkan bunyi asli bila disatukan, yang dinamakan dengan Fourier analysis. Beberapa bentuk persepsi dalam sistem auditori atau Fourier analysis. Ada 4 bentuk. Yang pertama itu ada perception of pitch, ada perception of timbre, ada perception of spatial location, ada perception of environment sound. Perception of pitch. Persepsi tinggi rendahnya suara berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi gelombang suara melalui 2 proses. Yang pertama ada place coding dan yang kedua ada rate coding. Place coding adalah suara dengan frekuensi tinggi dikode oleh neuron yang aktif lalu ke otak. Kalau rate coding, suara dengan frekuensi rendah kurang dari 200 Hz dikode oleh neuron yang melepaskan sinaps sesuai dengan pergerakan apikal dan basiliar membran. Yang kedua, ada perception of timbre. Manusia dapat membedakan berbagai campuran warna suara yang kompleks. Contohnya, dapat membedakan bunyi yang dihasilkan oleh piano ataupun trompet dan drum. Karena 3 instrumen musik tersebut menghasilkan bunyi dengan warna suara yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada perception of spatial location. Manusia dapat menentukan lokasi sumber suara. Dan neuron dengan selektif dapat membedakan arrival times dari suara pada telinga kanan atau kiri dengan cara mengetahui lokasinya. Yang keempat, ada perception of environmental sound. Terdapat 3 fungsi utama mendengar pada manusia, yaitu untuk mendeteksi suara, menentukan lokasi sumber suara, dan mengidentifikasi pola suara tersebut. Perception of environmental sound merupakan persepsi tentang identifikasi pola suara. Daerah korteks yang mengaturnya terletak di hemisfer kiri, tepatnya di lobus temporal. Materi selanjutnya tentang anatomi telinga. Jadi, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Di telinga luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada daun telinga atau auricula, yang kedua ada saluran telinga luar atau analis auditoris eksternal, dan yang ketiga ada gendang telinga yaitu membran timpani.
Daun telinga terbentuk oleh susunan tulang rawan yang memiliki bentuk khas dan berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke saluran telinga. Saluran telinga luar. Dalam bagian ini terdapat kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar yang menghasilkan serumen. Serumen adalah bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Yang ketiga, ada gendang telinga, bagian yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Selanjutnya, telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga yang berisi udara dan menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Telinga bagian tengah terdiri atas 3 tulang pendengaran utama, yaitu martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau steps. Rangkaian 3 tulang yang sedemikian rupa ini berfungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani atau gendang telinga pada telinga luar menuju ke jendela oval di telinga dalam. Pada telinga bagian tengah terdapat tuba eustachius, yaitu bagian yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau faring. Tuba eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan udara antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian tulang dan bagian membran. Telinga dalam sering disebut sebagai labirin karena bentuknya. Labirin tulang telinga dalam terbagi menjadi 3, yaitu ada koklea atau rumah siput, ada vestibuli, ada kanalis semisirkularis. Koklea atau rumah siput berbentuk seperti tabung bengkok ke belakang, lalu berlilit mengelilingi tulang dan membentuk seperti kerucut di ujungnya. Koklea berfungsi sebagai reseptor karena memiliki sel-sel saraf di dalamnya. Yang kedua ada vestibuli. Vestibuli adalah bagian yang terdiri dari sakula dan utricula. Dan yang terakhir adalah kanalis semisirkularis, merupakan saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran semisirkularis yang tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berbeda. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Deviana. Fisiologi pendengaran. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang diantarkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran tersebut menggetarkan membran timpani dan diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang memperkuat getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan foramen oval. Energi getaran yang telah diperkuat ini diteruskan ke steps yang menggerakkan foramen oval sehingga cairan perilimfe pada skala vestibuli bergerak. Getaran akibat getaran perilimfe diteruskan melalui membran Reissner yang mendorong endolimfe sehingga terjadi gerak relatif antara membran basilaris dan membran tectoria. Proses ini merupakan rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosilia sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion bermuatan listrik dari badan sel. Konduksi mekanis. Reseptor-reseptor khusus untuk suara terletak di telinga dalam yang berisi cairan. Dengan demikian, gelombang suara hantaran udara harus disalurkan ke arah dan dipindahkan ke telinga dalam dan dalam prosesnya melakukan kompensasi terhadap berkurangnya energi suara yang terjadi secara alamiah sewaktu gelombang suara berpindah dari udara ke air. Fungsi ini dilakukan oleh telinga luar dan telinga tengah dan daun telinga yang merupakan bagian dari telinga luar mengumpulkan gelombang suara yang menyalurkan ke saluran telinga luar. Karena bentuknya, daun telinga secara parsial menahan gelombang suara yang mendekati telinga dari arah belakang dan dengan demikian membantu seseorang membedakan suara datang dari arah depan atau belakang. Konduksi cairan. Gerakan steps yang menyerupai piston terhadap jendela oval menyebabkan timbulnya gelombang tekanan di kompartemen atas karena cairan tidak dapat ditekan. Tekanan dihamburkan melalui 2 cara sewaktu steps menyebabkan jendela oval menonjol ke dalam. Perubahan posisi jendela bundar dan defleksi membran basilaris. Pada jalur pertama, gelombang tekanan mendorong perilimfe ke depan di kompartemen atas, kemudian mengelilingi helikoterma dan ke kompartemen bawah,
tempat gelombang menyebabkan jendela bundar menonjol keluar ke dalam rongga telinga tengah untuk mengkompensasi peningkatan tekanan. Ketika stapes bergerak mundur dan menarik jendela oval keluar ke arah telinga tengah, perilimfe mengalir dalam arah berlawanan. Mengubah posisi jendela bundar ke arah dalam jalur ini tidak menyebabkan timbulnya persepsi suara, tetapi hanya menghamburkan tekanan. Gelombang tekanan frekuensi yang berkaitan dengan penerimaan suara mengambil jalan pintas. Transduksi. Sel-sel rambut adalah sel reseptor khusus yang berkomunikasi melalui sinaps kimiawi dengan ujung-ujung serat saraf eferen yang membentuk saraf auditorius. Depolarisasi sel-sel rambut meningkatkan kecepatan pengeluaran zat perantara mereka yang menaikkan kecepatan potensial aksi di serat-serat aferen. Sebaliknya, kecepatan pembentukan potensial aksi berkurang ketika sel-sel rambut mengeluarkan sedikit zat perantara karena mengalami hiperpolarisasi sewaktu membran basilaris bergerak ke bawah. Dengan demikian, telinga mengubah gelombang suara di udara menjadi gerakan-gerakan berosilasi membran basilaris yang membengkokkan pergerakan maju mundur rambut-rambut di sel reseptor. Transduksi elektrik. Timbulnya potensial aksi pada saraf auditorius, lalu dilanjutkan ke nukleus auditorius sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayadika. Saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pendengaran. Sebelum gelombang bunyi diterima oleh saraf auditori, gelombang bunyi harus berjalan melewati 3 bagian telinga. Pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, gelombang bunyi berjalan melalui daun telinga, kemudian melewati saluran telinga yang menyebabkan gendang telinga bergetar. Kemudian, gelombang bunyi lanjut berjalan menuju tulang telinga, yang di tulang telinga terdapat 3 bagian. Yang pertama ada martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian, gelombang bunyi berjalan melalui osikula untuk menuju ke rumah siput. Di rumah siput ini terdapat cairan yang bergetar dan sel rambut melengkung. Selanjutnya, gelombang bunyi akan berjalan melalui organ kartil. Organ kartil ini berfungsi untuk mengubah sinyal bunyi menjadi impuls. Kemudian yang terakhir menuju saraf auditori yang menerjemahkan sinyal untuk menjadi bunyi. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penjalaran bunyi. Penjalaran bunyi yang pertama adalah transmisi hawa atau aerotimponal. Nah, transmisi hawa ini adalah jalannya getaran melalui penghantar hawa. Prosesnya yaitu pertama-tama sumber menggetarkan udara, kemudian jalan melalui daun telinga, melalui meatus acousticus externus yang menyebabkan membran timpani bergetar. Selanjutnya, sumber akan berjalan melalui osikula auditiva yang menyebabkan perilimfe dan membran basalis bergetar. Kemudian lagi akan berjalan melalui organ korti, membran tektoria yang menstimulasi ujung rambut neuropitel. Selanjutnya akan menuju nervus cochlearis, menuju otak, tepatnya pada lobus temporalis. Dan terjadilah sadar bunyi. Proses penjalaran bunyi yang kedua adalah transmisi tulang atau kraniotimponal. Transmisi tulang adalah jalannya getaran melalui penghantar tulang. Pertama-tama, getaran menggetarkan sumber suara sehingga menggetarkan tulang kepala dan menggetarkan perilimfe. Kemudian berjalan ke skala timpani. Dan proses selanjutnya sama dengan penghantaran melalui hawa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fisiologis pendengaran dan aspek psikologisnya. Pertama itu dari fisiologisnya tersendiri. Nah, jadi proses mendengar itu diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara dan tulang ke koklea. Nantinya getaran tersebut menggetarkan membran timpani
diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang mengamplifikasi getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani tingkap lonjong atau foramen oval. Nah, terus yang kedua itu ada bising atau noise, yaitu bunyi yang ditimbulkan oleh gelombang suara dengan intensitas dan frekuensi yang tidak menentu. Jadi dia kadang rendah, kadang tinggi. Nah, bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang. Jadi dia tuh dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing atau vertigo dan mual-mual. Pada umumnya bising bernada tinggi sangat mengganggu. Yang paling parah dia akan mengganggu keadaan psikologis. Dan nanti tuh di dalam gangguan psikologisnya dia bakalan merasa kalau dia akan merasakan rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, cepat marah. Nantinya kalau kebisingan diterima dalam waktu yang cukup lama, dia menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, stres, kelelahan, dan lain-lain. Nah, terus ada juga fungsi keseimbangan dari organon auditori. Nah, ada yang namanya kanalis semicircularis. Jadi itu adalah 3,5 lingkaran disebutnya. Dan tabung yang paling berhubungan terletak di bagian terdalam di telinga. Nah, dia tuh mempunyai 3 kanal. Yang pertama itu ada kanal horizontal atau kanal setengah lingkaran eksternal. Merupakan kanal terpendek dari ada yang 3 nanti nih. Nah, merupakan kanal terpendek. Terus dia itu pergerakan fluida di dalam kanal ini berhubungan dengan rotasi kepala di sumbu vertikal, yaitu di leher. Jadi dengan kata lain rotasi di bidang transversal. Misalnya ketika memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang jalan. Jadi kayak kita kalau mau nyeberang jalan kan tengok-tengok dulu ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, terus yang kedua ada kanal setengah lingkaran superior, yaitu bagian dari sistem vestibular dan mendeteksi rotasi kepala di sekitar sumbu lateral, atau dengan kata lain rotasi pada bidang sagital. Contohnya itu kita kayak ngangguk-nganggukin kepala gini. Kalau misalkan mau alas jawab, kalau ditanya orang gitu kan ya, mau jawab iya tapi males, kita ngangguk kepala aja gitu contohnya. Nah, terus yang ketiga ada kanalis semicircularis posterior, merupakan bagian dari sistem vestibular yang mendeteksi rotasi kepala di sekitar sumbu anteroposterior atau sagital. Nah, dengan kata lain rotasi di bidang koronal. Contohnya itu kayak kita menggerakkan kepala untuk menyentuh bahu, atau kita lagi jungkir balik buat nyentuh bahu, tengok kanan kiri gitu, tengkleng jatuhnya, ya kan. Nah, jadi dari masing-masing kanalis tersebut juga berisi cairan endolimfe pada salah satu ujung yang membesar, disebut ampula. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Saya akan menjelaskan materi tentang efek-efek kerusakan pada sistem pendengaran dan fenomena pada sistem pendengaran. Efek-efek kerusakan pada sistem pendengaran yaitu ada 3. 1. Implikasi klinis. Implikasi klinis adalah upaya untuk mengkarakteristikkan efek-efek kerusakan pada korteks auditori manusia berada di dalam visura lateral yang memiliki konsekuensi. Jarang terjadi kerusakan pada keseluruhannya, dan jika terjadi, selalu ada kerusakan ekstensi pada jaringan-jaringan di sekitarnya. Akibatnya, upaya untuk memahami efek kerusakan korteks auditori banyak menyadarkan diri pada studi tentang lesi yang ditempatkan melalui operasi pada subjek non-manusia. Nah, yang kedua, efek permanen yang perspektif evolusioner, yaitu utama adalah kehilangan kemampuan untuk menemukan lokasi suara benda dalam kemampuan untuk mendiskriminasikan frekuensi. Efek-efeknya lesi korteks auditori unilateral, menunjukkan bahwa sistem tersebut sebagai sistem kontralateral. Nah, yang ketiga
itu ada tuli pada manusia. Tuli pada manusia ini adalah salah satu disabilitas yang dialami manusia. Ada dua golongan pendengaran yang lazim dijumpai, yaitu tuli konduktif dan tuli saraf. Dan yang terakhir adalah fenomena pada sistem pendengaran. Yang pertama ada cocktail party. Nah, cocktail party ini adalah fenomena kemampuan otak untuk memuaskan perhatian pendengaran sesuatu pada stimulus tertentu. Contohnya seperti ketika pengunjung pesta dapat fokus pada satu percakapan di ruangan yang bising. Nah, terus yang kedua adalah nystagmus. Nystagmus adalah gerakan bola mata yang cepat dan tidak terkontrol atau tidak terkendali. Nystagmus ini terjadi ketika bagian otak atau telinga bagian dalam yang mengatur pergerakan mata tidak berfungsi dengan normal. Nah, yang ketiga itu ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan manusia dalam mendengar. Penyebabnya tuli itu saraf. Hilangnya reseptor sel rambut. Contoh pendengaran dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk genetika, penuaan, paparan bisingan, beberapa infeksi, termasuk komplikasi kelahiran, trauma pada telinga, dan obat-obatan atau racun tertentu. Sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.